selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Memori Jangka Pendek dan Memori Jangka Panjang, karakteristik memori jangka pendek dan memori jangka panjang, serta faktor yang mempengaruhi memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Mentari Marwah yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah informasi yang sedang kita sadari atau pikirkan. Memori jangka pendek bersifat singkat, dan ketika kenangan jangka pendek tidak dilatih atau dipelihara secara aktif, maka hanya akan bertahan beberapa detik. Memori jangka pendek pada umumnya dapat mempertahankan kurang lebih 2-7 item. Sebagian besar informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek akan disimpan selama sekitar 30 detik sampai 1 menit. Berikut ini contoh kasus memori jangka pendek. Yang pertama, dalam mengingat nomor telepon. Yang kedua, kasus dalam memori kerja. Contohnya, ketika seseorang diminta untuk menghitung atau mengingat serangkaian angka atau nomor tunggal, dan kemudian ia kelompokkan dalam rangkaian yang lebih kompleks. Yang ketiga, kasus dalam memori perantara. Contohnya, dalam kasus mengingat wajah seseorang yang baru dikenal. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat sesuatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari sekedar beberapa saat yang lalu, baik itu terjadi beberapa jam yang lalu atau dekade sebelumnya, maka itu adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang sering di luar pikiran sadar. Informasi ini sebagian besar di luar kesadaran kita, tetapi dapat dipanggil ke dalam memori kerja untuk digunakan bila diperlukan atau recall. Berikut ini beberapa contoh memori jangka panjang. Yang pertama, episodik memori. Contoh, dalam kasus ingatan selama sekolah dulu. Memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sekolah. Yang kedua, prosedural memori. Contohnya, SOP dalam mengerjakan sebuah mesin operasional dalam sebuah pabrik. Prosedur dalam melakukan sebuah praktek kimia atau biologi di laboratorium. Yang ketiga, semantik memori. Contohnya seperti istilah dalam alkana, alkena, dan alkuna dalam senyawa hidrokarbon dan sebagainya. Karakteristik memori jangka pendek. Penyimpanan terbatas sehingga terbatas dalam pemrosesan informasi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jika informasi tidak diulang-ulangi, informasi tersebut akan terhapus dari memori jangka pendek. Karakteristik memori jangka panjang. Keanekaragamannya, abstraksi informasi, struktur kapasitas, dan permanensinya. Kapasitas memori jangka panjang tidak terbatas dan durasinya tanpa akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori jangka pendek dan panjang. Yang pertama, umur. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas memori. Hal ini dibuktikan bahwa hasil penelitian antara umur 20-70 menunjukkan penurunan angka pada kapasitas memori. Plastisitas otak juga berpengaruh seiring bertambahnya umur. Yang kedua, genetik. Varian genetik berpengaruh dalam kemampuan intelektual dan juga mempengaruhi kognitif manusia, salah satunya adalah memori. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi merupakan sumber energi dasar tubuh yang perlu dicukupi agar dapat melakukan aktivitas secara optimum. Yang keempat, hormon. Hormon dapat mempengaruhi kognitif, terutama memori. Menurut penelitian, hormon seperti estrogen pada wanita menopause dapat mempengaruhi kognisi. Yang kelima, stimuli atau rangsangan. Stimuli akan mempengaruhi fungsi kognitif atau meningkatkan potensi yang ada pada manusia. Sehingga pada masa perkembangan diperlukan stimuli yang berguna, juga penting untuk perkembangan memori. Yang keenam, infeksi. Infeksi dapat mempengaruhi memori akibat dari kehilangan nutrisi.
Imunitas tubuh yang menurun sehingga mengganggu performa kognitif, sehingga tubuh akan menjadi lemah dan apatis akan penerimaan stimuli. Yang ketujuh, brain injury. Trauma pada kepala, penyakit cerebrovaskuler, infeksi sistem saraf pusat, gangguan metabolik, alkohol, dan intoksikasi logam dapat menyebabkan kerusakan otak terutama kognitif. Yang kedelapan, stres. Stres mempengaruhi memori jangka pendek pada remaja. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pada lanjut usia, stres tidak begitu signifikan dalam mempengaruhi memori. Yang kesembilan, epilepsi. Epilepsi merupakan salah satu penyakit yang dapat mengganggu memori. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akan membuka sesi pertanyaan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.